Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sampai saat ini ternyata korupsi masih saja terjadi. Padahal sudah ada aturan hukumnya, ada larangan dan sanksi bagi pelaku korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini telah menjadi landasan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini juga telah menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi sendiri dirumuskan ke dalam 30 jenis, yaitu pertama, menyuap pegawai negeri. Kedua, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Ketiga, pegawai negeri menerima suap. Keempat, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Kelima, menyuap hakim. Keenam, menyuap advokat. Ketujuh, hakim dan advokat menerima suap. Kedelapan, hakim menerima suap. Kesembilan, advokat menerima suap. Kesepuluh, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Kesebelas, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Kedua belas, pegawai negeri merusakkan bukti. Ke-13, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Ke-14, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Ke-15, pegawai negeri memeras. Ke-16, pegawai negeri memeras pegawai negeri lain. Ke-17, pemborong membuat curang. Ke-18, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Kemudian ke-19, rekanan TNI atau Polri berbuat curang. Ke-20, pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. Ke-22, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Ke-23, pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Ke-24, pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya ke KPK. Ke-25, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Ke-27, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Ke-28, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Ke-29, seseorang yang memegang rahasia jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Ke-30, saksi yang membuka identitas pelapor. Dari ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut, tindak pidana korupsi diklasifikasikan lagi menjadi 7 kelompok, yaitu pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, gratifikasi. Demikian tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.